Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Agung Setiabudi. BP 1723.001 akan menjelaskan artikel tugas seminar akuntansi keuangan dengan tema Human Resource Accounting dengan judul artikel tinjauan akuntansi sumber daya manusia dan kinerja organisasi. Yang pertama, pendahuluan. Menurut Thomas Kuhn 1996, sesuai dengan definisi tersebut, penelitian yang mengadvokasi akuntansi sumber daya manusia tentunya telah membuat paradigma. Saat ini, praktisi HR setuju dan menyadari bahwa karyawan adalah aset berharga dan dianggap lebih penting daripada aset tidak terwujud dan fisik organisasi. Namun karena pergeseran dan perubahan paradigma itu telah menjadi bagian dari domain modal intelektual untuk dilaporkan dalam laporan akuntansi dengan pengertian bahwa akuntansi untuk nilai SDM mengubah hubungan organisasi menurut Kuhn 1962. Selanjutnya, akuntansi sumber daya manusia. Menurut American Accounting Association Komite dan Human Resource Accounting 1973, akuntansi sumber daya manusia tidak lain adalah proses mengidentifikasi dan mengukur data yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan mengkomunikasikan informasi ini kepada pihak yang berkepentingan. Sumber daya manusia adalah salah satu aset terbesar sebuah organisasi. Sayangnya, tidak ada peraturan hukum dan laporan tahunan organisasi manapun. Kadang-kadang nilai SDM mungkin meningkat melebihi nilai aset berwujud organisasi, tetapi metode akuntansi konvensional tidak memfasilitasi pencatatan dan pengakuan nilai-nilai sumber daya manusia. Selanjutnya, permasalahan dalam model pengukuran HRA. Dalam perkembangan akuntansi sumber daya manusia, peneliti telah berpusat pada aspek teoritis yang mendarah daging dalam menghitung kelayakan sumber daya manusia. HRA dapat dihitung berdasarkan pengeluaran sumber daya manusia atau menurut nilai sumber daya manusia. Salah satu penjelasan mengenai bagian akuntansi sumber daya manusia yang dikemukakan oleh peneliti adalah menghubungkan HRA dengan balance scorecard, misalnya Jaharson dan Mabon 1998. Dengan menghubungkan keduanya, HRA akan didasarkan pada pendekatan bisnis dan balance scorecard dapat memanfaatkan sarana yang telah diformat oleh HRA. Pengukuran adalah elemen penting dari kontrol dan HRA karenanya dapat menjadi instrumen yang berguna untuk menilai sumber daya manusia yang akibatnya akan berguna bagi perusahaan untuk mengontrol dan mengelola sumber daya manusia secara efisien. Yang selanjutnya, HRA dan kinerja organisasi. Menurut Herman dan Michael 2008 mengilustrasikan cara pelaporan berdasarkan konsep kewajiban modal manusia yang sesuai dengan struktur akuntansi konvensional, kewajiban kontingensi. Meneliti pengaruh fiskal dari laporan ini pada penilaian pasar, penjadwalan internal dan menyelidiki luasan kewajiban sumber daya manusia. Menurut Flamhort 2003, menggunakan metode akuntansi sumber daya manusia untuk nilai realisasi yang diantisipasi dan mencatat bahwa keterlibatan kinerja dalam program pengembangan manajemen meningkatkan nilai orang-orang bagi perusahaan. Menurut Christian Dawson 1994 menggambarkan korelasi antara dua metode Sempin, HRA, model biaya pengganti RCM, dan model penilaian penghargaan stokastik atau disebut SRFM. Selanjutnya tentang pelaporan HRA. Jelas bahwa organisasi menghadapi beberapa tantangan selama implementasi HRA. Studi kasus pengungkapan sumber daya manusia Bank Australia disediakan oleh Dumai dan Lu 2010. Ini menggambarkan investigasi atas pengungkapan tersebut oleh pemangku kepentingan eksternal dan internal. Menurut Dumai dan Lu 2010, pemangku kepentingan yang bermusuhan
dapat mempertanyakan perusahaan atau bahkan mengubah manajemen dan menanggung keseimbangan antara staf dan manajemen jika organisasi gagal menerapkan retorika yang diperoleh dari pengungkapan yang disebut di atas. Yang selanjutnya, kesimpulan dan review dan petunjuk baru. Dari review tersebut, terlihat jelas bahwa firma-firma khususnya pengacara, spesialis akuisisi, perusahaan, akuntan, manajemen perusahaan, dan selain profesional HR tidak bersedia untuk melaksanakan HRA. Manfaat implementasi HRA bagi perusahaan sponsor dan juga di lapangan tidak pasti. Studi ini mencakup proses adaptasi teknologi HRA dan dapat diperluas untuk mengevaluasi berbagai jenis kekayaan intelektual. Penerapan HRA membantu peningkatan keputusan manajerial seperti PHK, pengukuran evaluasi kinerja yang lebih baik dari perusahaan, dan juga bertindak sebagai panduan selama transaksi pembelian, penjualan, dan merger. Selanjutnya, kesimpulan. Sumber daya manusia dianggap sebagai blok bangunan untuk organisasi manapun. Pertama, penting untuk mengidentifikasi kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Kemudian, pengukuran evaluasi sumber daya manusia dilakukan. Tugas menilai sumber daya manusia memang berat. Tidak ada langkah evaluasi yang tepat untuk menilai sumber daya manusia. Namun dengan mengukur hal-hal yang tidak berwujud ini meskipun tidak tepat, ini akan membantu meningkatkan pengambilan keputusan dan mengevaluasi nilai perusahaan. Terima kasih presentasi saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.